Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aku 1.000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Mungkin beberapa kisah anak telah tahu kata-kata siapa itu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Soekarno, yakni Bapak Presiden pertama, Bapak Proklamator Republik Indonesia. Dan pada saat kali ini saya akan mengulas sedikit tentang kisah beliau. Yang pertama, beliau lahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901. Nama asli Kusno Sosrodiharjo. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nama Soekarno dulu aslinya Kusno Sosrodiharjo. Namun di saat itu beliau sering sakit-sakitan, lalu diganti oleh ayahnya dengan nama Soekarno. Konon katanya nama Soekarno tersebut berasal dari nama Karna, yaitu salah satu nama sosok pewayangan di legenda Mahabharata. Nama ayah beliau adalah Raden Sugemi Sosrodiharjo dan berprofesi sebagai pengajar di Tanah Jawa. Sedangkan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman dari kelahiran Buleleng, yaitu di daerah Pulau Bali. Di pendidikannya, Bapak Soekarno awalnya hanya belajar pada tempat ayahnya mengajar. Lalu beliau pindah ke Europits Lager School dan pindah lagi ke Burger School. Insya Allah ya, Burger School yang berada di Surabaya pada saat itu. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke perkuliahan yang bernama Teknik Hook School, atau saat ini bisa kita kenal dengan ITB, Institut Teknologi Bandung. Saat ini berada di Bandung. Ya, dari dulu ada di Bandung, maaf. Lanjut, pada masa pergerakan nasional beliau juga banyak jasanya, terutama di pendirian berbagai ormas, organisasi masyarakat. Yang saya dapat ini ada tahun 1927 beliau ikut mendirikan Partai Nasional Indonesia. Lalu di tahun 1929 akibat beliau mendirikan Partai Nasional tersebut dan banyak pengaruhnya terhadap Belanda itu sendiri saat penjajahan Belanda, maka beliau ditangkap dan dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. 32 beliau mendirikan Partindo, Partai Indonesia. Lalu ditangkap kembali di tahun 1933 dan diasingkan ke Flores. Jadi beliau setelah melakukan pendirian partai tadi, di tahun selanjutnya beliau ditangkap dan diasingkan. Akhirnya nama beliau pun sedikit luntur pada saat itu dan hampir dilupakan. Dan pada tahun 1938 beliau pengasingannya dipindah ke Bengkulu. Pindah lagi ke Bengkulu, jauh. Setelah itu beliau baru bebas pada masa penjajahan Jepang, yakni 1942. Setelah penjajahan Jepang dimulai, beliau masih melanjutkan perjuangannya hanya demi ingin kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau ikut dalam BPUPKI, PPKI, Panitia 9, dan juga ikut merumuskan Pancasila. Nah, dari situ kita bisa lihat beberapa susah perjuangan beliau. Belum lagi pada saat setelah menjadi presiden, setelah dibacakannya proklamasi oleh beliau tanggal 17 Agustus 1945, beliau dilantik menjadi presiden pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dikukuhkan oleh KNIP pada saat itu.
Belum lagi banyaknya gerakan-gerakan separatisme, terus pemberontakan lainnya. Bahkan jasa beliau bisa terlihat kok pada tanggal tepatnya pada tanggal pada tanggal 19 September 1945 beliau telah berhasil menyelesaikan masalah yang pada saat itu rakyat Jakarta yang berjumlah 200.000 lebih akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjatakan lengkap. Tapi beliau dengan jasanya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Di akhir kisah beliau dilengsarkan, mungkin karena beberapa sebab. Yang pertama adalah karena mengundurnya Muhammad Hatta di tahun 1955 dan gerakan PKI, gerakan separatisme lainnya, itu yang menyebabkan beliau lengser. Perlu diketahui, Soekarno sendiri adalah bapak proklamator bangsa, yakni salah satu pahlawan dari negara kita. Kita patut meneladani sifat beliau, jasa beliau yang telah mengukir sejarah. Beliau pernah berkata, jangan sekali-kali kau lupakan sejarah, atau bisa kita sebut dengan jas merah. Gitu kata orang-orang bilang. Apakah kita telah ingat dengan jasa para pahlawan bangsa? Mari kita ingat kembali dan ukir dalam hati semangat juang bangsa Indonesia agar generasi kita tetap maju dan dapat mengalahkan bangsa-bangsa lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada salah kata, salah pengucapan maupun salah penceritaan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Yang terakhir, jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia.